gelombang penuh yang dimana mengubah tegangan AC menjadi DC. Di sini kami beranggotakan saya sendiri yaitu yang bernama Arif Firdansyah Pasaribu. Dan saya Faris Mahalis Tanggem. Dan saya Ali Fibranta Semarang. Di sini kami akan melakukan penjelasan mengenai rangkaian. Baik, di sini kami akan mensimulasikan rangkaian rectifier live atau gelombang penuh, di mana rangkaian ini akan mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC menggunakan Proteus Design Suite 8.0110. Kita masukkan yang project. Output dari terapuran masuk ke sini, lalu buat kapasitor 809, kita buat 809, dari antara D2 dan D4 kita masuk ke 9, lalu ada 1 dan D3 kita kapasitor dari 789 masuk ke kapasitor, lalu dari antara D1 dan D3 kita buat ini ke arah kapasitor negatif dari kapasitor, dan GND 789 kita buat. Baik, di sini kita
surrounding pada trafo yang di tengah ini. Lalu kita membuat DC voltmeter untuk mengukur tegangan masuk dan tegangan keluar. Inilah rangkaian dari rectifier gelombang penuh. Ini rectifier full wave. Kita akan merancangkan rangkaian simulasi ini. Terlihat tegangan AC yang sebesar 220 volt tegangan AC yang telah diubah sebesar 12 volt menggunakan trafo diubah melalui rangkaian jembatan pret sini dan melalui 789 dan tegangan diubah menjadi 9 volt. Saat di sini AC dan menjadi sini DC. Baik, di sini kita akan melihat gelombang dari rangkaian ini. Lihat dua gelombang, yang pertama gelombang kuning bentuk gelombang sinusoidal terlihat naik ke atas dan turun ke bawah. Ke bawah garis tengah sumber nol menandakan tegangan bolak-balik AC, yang artinya tegangan berubah arah secara periodik. Misalnya yang di atas ini adalah tegangan puncak sebesar 12 volt, yang di bawah adalah tegangan minus 12 volt, dan begitu seterusnya. Ini adalah gelombang AC. Dan di bawah kita lihat bentuk gelombang setengah lingkaran berulang di atas sumber nol. Tidak ada bagian yang turun ke bawah, artinya tegangan hanya positif dan tidak pernah berubah arah. Ini menunjukkan hasil penyiaran gelombang penuh full wave rectifier. Tetapi tegangan ini belum benar-benar datar, artinya tegangan masih belum murni, masih berdenyut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja rangkaian rectifier AC to DC. Pertama-tama, tegangan AC sebesar 220 volt masuk ke dalam trafo melalui primer dan diturunkan di sekunder yang sebesar 12 volt AC. Setelah itu tegangan masuk ke dalam dioda, dan di dalam dioda ini tegangan AC berubah menjadi DC. Setelah itu masuk ke dalam IC regulator yang bertipe 7809. Di dalam IC tersebut tegangan distabilkan. Setelah itu masuk ke dalam kapasitor. Kapasitor tersebut berfungsi sebagai menyaring tegangan agar lebih halus dan lebih rata. Setelah itu masuk ke dalam
resistor. Resistor tersebut berfungsi sebagai menghambat arus yang berlebihan agar komponen lain tidak rusak. Dan ini arus keluaran, dan di sini arus keluarannya akan muncul sebesar 9 volt DC. Teman saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dioda tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja 4 dioda pada rangkaian AC/DC yang telah kami buat. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan setengah gelombang siklus positif dari gelombang penuhnya. Di sini dioda 1 terletak pada bagian sini, dioda 2 terletak pada bagian bawah, dioda 3 terletak pada bagian kanan, dan dioda 4 terletak pada bagian kiri. Dan di sini kita misalkan untuk siklus positifnya adalah A, siklus negatif adalah B. Dan untuk terminal ini di sini adalah C, dan untuk di sini adalah D, dan untuk terminal pada di sini adalah E, dan untuk terminal selanjutnya yang terletak di sini kita umpamakan yaitu F. Tegangan akan mengalir dari terminal A menuju ke terminal C, dan tegangan akan dialirkan dari C ke D. Apakah tegangan bisa mengalir dari C ke D? Jawabannya ya, karena dioda akan dapat mengantarkan arus listrik apabila diberi tegangan maju. Jadi dioda akan dapat mengalirkan arus listrik atau akan aktif apabila ada tegangan dari anoda ke katoda. Sedangkan apabila ada arus yang bergerak secara terbalik, yaitu dari katoda menuju ke anoda, maka dioda ini diberi tegangan bias terbalik atau bias mundur, sehingga dioda ini akan menjadi off atau tidak dapat mengantarkan arus listrik. Oke, mari kita lanjutkan proses rangkaiannya kembali. Dioda D1 akan on di sini karena arus dapat mengalir dari C ke D, sehingga dioda D1 akan on dan tegangan akan diteruskan dari D menuju ke terminal F. Tapi terlebih dahulu melewati 3 beban, yaitu AC regulator, kapasitor, dan resistor. Dan diteruskan ke F. Bagaimana dengan arus dari D ke E? Apakah dapat dialirkan oleh D3? Seperti sifat dioda, bahwa dioda tidak dapat mengalir dari arah sebaliknya atau bias mundur, sehingga dari arah terminal D menuju ke terminal E, dioda akan off, jadi tidak dapat dialirkan. Selanjutnya, tegangan dari terminal F akan kembali mengalir menuju E karena dioda dipasang secara bias maju, maka dioda D2 ini akan aktif atau on dan diteruskan ke terminal B atau bagian kutub negatifnya. Lalu bagaimana dengan dioda D4? Apakah dioda D4 ini akan bisa mengantarkan tegangan listrik dari terminal F menuju ke terminal C dan menuju ke terminal A? Secara sekilas dioda di sini dipasang secara bias maju. Secara teori, dioda ini bisa mengantarkan tegangan listrik menuju ke C lalu ke terminal A. Nah, di sini perlu diketahui ya teman-teman, bahwa tegangan akan mengalir dari positif menuju ke negatif. Dengan kata lain, tegangan akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari tegangan tinggi menuju ke tegangan rendah. Di sini kita bisa mengetahui berapa tegangan di F dan berapa tegangan di C.
katakanlah keluaran dari tegangan dari trafo tersebut ini sebesar 12 volt. Dan setelah dialirkan melalui dioda tersebut, ada penurunan tegangan sebesar 0,7 volt. Sehingga tegangan pada terminal C menuju D akan menjadi 11,3 volt. Selanjutnya, setelah melalui resistor, maka di sini tegangan akan terjadi penurunan juga sekitar 0,7 volt. Nah, di sini dapat kita lihat teman-teman bahwa tegangan pada terminal F di sini sebesar 0,7 volt, lebih rendah daripada tegangan terminal C, yaitu sebesar 12 volt. Jadi VF lebih kecil daripada VC. Dengan demikian, tegangan tidak dapat mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Karena F di sini lebih rendah daripada C, maka tegangan tidak dapat dialirkan untuk menuju ke terminal A positif. Lalu di sini saya akan menjelaskan setengah siklus lainnya, yaitu siklus negatif. Pada setengah siklus negatif ini akan mengubah arah siklusnya, di mana kutub positif akan berada pada terminal B dan terminal A akan berubah menjadi kutub negatif. Tegangan akan mengalir dari terminal B menuju ke terminal E, dan tegangan akan dialirkan dari E menuju ke D. Karena sesuai dengan arah tegangannya, jadi D3 ini akan aktif. Bisa aktif karena D1 di sini posisinya terbalik, arahnya ke sini. Yang harusnya arahnya ke sini. Jadi D1 akan sehingga tegangan akan diteruskan melalui resistor. Terus di sini akan diteruskan dari resistor akan terus menuju ke terminal F, tetapi terlebih dahulu melewati 3 beban, yaitu IC regulator, kapasitor, dan resistor. Setelah itu akan menuju ke terminal F di sini. Apakah tegangan melalui D2 atau D4? Secara posisi D2 dan D4 adalah posisi bias maju. Oke, kita perhatikan kembali seperti pada siklus positif tadi, bahwa arus akan mengalir dari tegangan tinggi menuju ke tegangan rendah. Di sini D1 sudah dalam keadaan off karena tegangan tidak dapat dialirkan dari terminal D menuju ke terminal C, karena posisi diodanya terbalik ke arah sini. Karena tegangan mengalir melalui resistor, melalui AC regulator, kapasitor, dan resistor, maka arah positifnya berada pada bagian ini, pada bagian atas, dan untuk negatifnya berada pada bagian bawah. Karena pada titik E di sini nilai tegangan keluaran dari trafonya adalah 12 volt dan mengalir menuju ke terminal D melalui dioda D3. Jadi karena melalui dioda D3 ini akan terjadi penurunan sebesar 0,7 volt. Maka di bagian terminal D nilai keluarannya akan sebesar 11,3 volt. Dan setelah melalui D3 akan berputar lagi melalui AC regulator, kapasitor, dan resistor. Dan setelah melalui resistor akan terjadi penurunan tegangan hingga menjadi 0,7 volt. Dan setelah itu akan terus mengalir menuju ke terminal F.
Aliran dari resistornya ke terminal F tegangannya sama, yaitu sebesar 0,7 volt. Di sini teman-teman dapat dilihat bahwa D2 menuju ke terminal E, yang mana terminal E ini bernilai 12 volt, sedangkan D4 pada terminal C di sini karena terhubung ke terminal negatif terminal A, karena tegangan cenderung mengalir dari titik tertinggi ke titik terendah. Karena VC ini lebih rendah daripada E, nilai VC lebih rendah daripada E, maka tegangan tidak dapat mengalir melalui D2, sehingga D2 di sini dalam keadaan off. Sedangkan pada terminal F tegangan lebih besar daripada terminal C. Jadi tegangan mengalir dari tinggi ke rendah, sehingga D4 dioda 4 tersebut akan menjadi aktif dan dapat mengantarkan tegangan menuju ke terminal A atau terminal siklus kutub negatif. Jadi di sini pada setengah siklus negatif, setengah siklus kedua ini, dioda yang aktif, dioda yang dapat mengalirkan tegangan adalah dioda D3 dan D4. Dan pada setengah siklus positif yang pertama tadi, yang dapat mengalirkan tegangan yaitu dioda 1 dan dioda 2. Jadi cara kerja 4 dioda tersebut akan terus berganti secara terus-menerus seperti perputaran tarik. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran untuk pembuktian bahwa tegangan AC sebesar 220 volt diubah ke tegangan DC sebesar 9 volt. Pertama, saya akan menyatukan sumber tegangan dan mengukur tegangan input pada trafo. Dapat dilihat tegangan sebesar 240 melebihi 220 volt. Dan selanjutnya saya akan mengukur tegangan output pada trafo. Dapat dilihat tegangannya sebesar 14 volt. Lalu saya akan mengukur tegangan keluar pada rangkaian ini. Dapat dilihat tegangan output pada rangkaian ini sebesar 9 volt, di mana rangkaian ini mengubah tegangan AC sebesar 240 menjadi tegangan 9 volt DC.